Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita bertemu kembali dalam rangkaian meditasi bersama, meditasi Kristiani, sekaligus renungan singkat dan pengajaran singkat yang kita lakukan bersama melalui media komunikasi ini. Dalam sesi ini kita akan mengikuti sesi pengajaran singkat lanjutan dari sesi sebelumnya, yakni mengenai tradisi mantra, sesi yang kedua, sebagai bagian dari sebuah cara doa hening yang diajarkan oleh Romo John Main, OSB, seorang imam Benediktin, dalam bentuk doa meditasi Kristiani. Maka mari kita memulai rangkaian doa hening meditasi bersama ini, renungan singkat dan pengajaran ini, kita mulai dan kita jalani dalam nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan dalam renungan singkat ini Injil Lukas. Saya ambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan singkat dari Injil Lukas bab 18 tadi, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah dimensi dari doa yang berkenan di hadirat Allah. Dikisahkan dalam bacaan singkat ini, Yesus bertemu dengan orang Farisi yang sedang berdoa. Dan dalam doanya orang Farisi itu mengucap syukur. Mengucap syukur dan menyatakan segala laku hidup benar sesuai hukum Taurat yang telah dia kerjakan. Dan dia menyatakan itu di hadirat Allah dengan penuh kemantapan, dalam ucapan syukur dan dalam pengakuan akan apa yang sudah dilakukan sesuai hukum Taurat. Dan dalam doanya itu, orang Farisi itu menambahkan bahwa dia bersyukur karena hidupnya benar di hadirat Allah sesuai hukum Tuhan. Dan dia bersyukur bahwa hidupnya tidak sama dengan hidup pemungut cukai yang hidupnya jelas-jelas tidak jujur, menyimpang dari hukum Tuhan. Sedangkan orang pemungut cukai itu berdoa juga ke hadapan Allah. Namun dalam doanya dia menyampaikan sebuah ungkapan doa dan sikap doa yang sangat berbeda dari pemungut cukai tadi. Pemungut cukai tadi menyadari bahwa dirinya orang yang lemah, orang yang jatuh, hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan. Dan dia merasa bahwa dia tidak layak
menghadap Tuhan karena hidupnya cemar, tidak jujur, merugikan orang lain. Maka dalam doanya, dia menempatkan diri berdiri jauh-jauh dari tempat di bait Allah itu. Bahkan dia tidak berani menengadah ke atas. Dan dalam doanya, sambil memukul diri dan tanpa menengadah ke atas, ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Sebuah doa pendek, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Doa yang sangat singkat yang terdiri hanya dari beberapa kata pendek. Namun ketika doa singkat dan doa pendek itu didoakan dalam kerendahan hati, dalam kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang rapuh, didoakan dalam iman bahwa Allah yang kepadanya orang ini berdoa adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Rahim. Maka orang ini memohon dengan doa yang pendek tadi, memohon belas kasih. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus di hadapan para murid atas dua orang yang berdoa tadi? Yesus berkata bahwa doa pendek yang dilakukan oleh si pemungut cukai tadi adalah doa yang berkenan di hadirat Allah. Allah berkenan untuk mengampuni pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemungut cukai tadi dengan ketidakjujuran, dengan ketidakadilan, dengan kesewenang-wenangan yang telah dilakukannya. Pemungut cukai tadi menyesali dan memohon belas kasih pengampunan Allah. Doa ini berkenan karena muncul dari hati yang terdalam dengan penyesalan dan mohon belas kasih untuk diselamatkan. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, sedangkan doa dari orang Farisi tadi yang didoakan oleh orang yang hidupnya lurus, tidak menyimpang sedikit pun dari hukum Taurat, tidak berkenan di hadirat Allah. Allah bukannya tidak berkenan dengan hidup lurus yang sudah dilakukan oleh orang Farisi tadi. Namun Allah tidak berkenan karena orang Farisi itu hidup lurus, hidup benar, namun bermegah di hadirat Allah. Bermegah di hadirat Allah bahwa hidupnya lurus. Bermegah di hadirat Allah bahwa hidupnya benar. Bermegah di hadirat Allah bahwa hidupnya lebih baik dari pemungut cukai tadi. Allah tidak berkenan karena orang ini hidupnya lurus dan berkenan dalam jalan Tuhan tadi, namun dia merendahkan orang lain yang jatuh dalam dosa. Merendahkan orang lain yang lemah dalam hidupnya. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam rangkaian keheningan meditasi Kristiani ini, bacaan ini membantu kita untuk semakin masuk dalam doa hening di hadirat Allah. Maka John Main memakai ayat ini juga untuk menjelaskan kepada kita bahwa doa di hadirat Allah ada begitu banyak cara berdoa. Dan salah satu doa yang dipakai adalah doa yang dipersembahkan dengan keheningan dan dengan ucapan doa yang pendek. Namun ucapan doa yang pendek ini mengalir dari hati yang terdalam. Dan di dalam rumusan yang pendek itu terkandung iman. Iman akan Allah yang berbelas kasih. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pendek, tidak panjang. Namun doa pendek yang tidak panjang ini yang keluar dari hati yang terdalam mengalirkan rahmat kasih yang berkelimpahan. Karena doa ini berkenan di hadirat Allah
karena didoakan oleh orang yang benar-benar bertobat, orang yang benar-benar menyesali hidupnya yang salah, dan orang yang benar-benar memiliki pengharapan bahwa Allah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dengan pengantar renungan singkat ini, saya ingin mengajak Anda untuk melanjutkan sesi pengajaran materi dari rangkaian bahan-bahan pengenalan dan pendalaman meditasi Kristiani, di mana sesi ini melanjutkan sesi sebelumnya, yakni tradisi mantra. Dalam doa hening yang diajarkan oleh John Main ini, kita menemukan ada begitu banyak pelanturan, ada begitu banyak gangguan yang muncul ketika kita duduk diam, hening, memejamkan mata, dan diam. Dalam keheningan tubuh ini, pikiran terus berjalan kian kemari. Batin bergulat dengan berbagai macam peristiwa yang muncul. Maka dalam berbagai macam gangguan dan pelanturan itu, John Main mengajarkan kepada kita dalam doa hening ini untuk menggunakan satu kata suci yang dipakai dalam doa meditasi Kristiani ini, yakni Maranatha. Datanglah Tuhan, itu artinya. Maranatha itu sendiri adalah kata dari bahasa Arab, bahasa yang sudah mati, yang tidak dipakai lagi. Dan sengaja itu digunakan satu kata dalam bahasa Aram itu. Bahasa Aram adalah bahasa yang dipakai pada zaman Yesus waktu itu, supaya memang kita meminimkan aktivitas pikir kita untuk semakin masuk dalam makna yang terdalam dari kata doa itu, yakni datanglah Tuhan. Tuhan datang. Dalam pengajarannya, para saudara terkasih di dalam Tuhan, John Main juga menunjukkan kepada kita bahwa tradisi mendoakan doa pendek yang diulang-ulang juga dimiliki oleh tradisi sebelum kekristenan, yakni tradisi dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, tradisi Yahudi kuno, kita temukan juga rangkaian doa-doa pendek yang berisi nyanyian, syair. Yang di dalam syair pendek itu menghadirkan pergumulan yang terdalam dari si pendoa. Dan itu adalah sebuah tradisi yang juga ditemukan dalam gereja Kristen perdana dengan berbagai macam laku doa pendek yang diulang-ulang. Salah satunya adalah ada doa Yesus, satu kata yakni nama Yesus yang diulang terus-menerus dalam hati dan pikiran orang untuk mengalami cinta Tuhan. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, kita juga dipanggil untuk mengalami rahasia besar dari doa hening ini. Karena di dalam doa hening ini, dengan kata pendek yang diulang-ulang dalam keheningan ini, membawa kita untuk mengalami kasih Tuhan yang berkelimpahan dengan sujud hening di hadirat Allah. Dan yang sungguh istimewa, kita juga diajak untuk melihat John Main mengambil kutipan dari Markus bab 14 ayat 39. Dikisahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum memasuki saat-saat kesengsaraannya. Dalam doa di Taman Getsemani itu, dia pun menggunakan doa pendek yang juga diulang kembali. Di dalam Injil Markus bab 14 ayat 36, doa Yesus di Taman Getsemani itu adalah, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Dan ketika Yesus meninggalkan tempat doanya dan kembali ke tempat para murid yang terlelap tidur, dan setelah berdialog dengan para murid, Yesus kembali masuk dalam keheningan doa itu dan mengucapkan kembali doa yang sama itu. Dan di ayat 39 dari Injil Markus dikatakan, "Lalu
ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Yesus menggunakan doa pendek, dan itu diulang kembali dalam keheningan. Dan yang istimewa juga dalam doa pendek Yesus di Taman Getsemani, Yesus menggunakan kata sapaan, ya Aba, ya Bapa. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, meditasi Kristiani dalam doa hening ini pun juga menggunakan iman yang sama, yakni iman yang oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 6, Santo Paulus mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Maka menurut Santo Paulus, karena Allah berkenan kepada orang yang percaya kepadanya, maka Allah mengaruniakan roh putranya yang tunggal, yakni roh Yesus, yakni roh kudus kepada orang yang berdoa itu, untuk berani berkata, ya Aba, ya Bapa, kepada Allah yang Maha Agung. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita duduk hening, melantunkan doa Maranatha dalam keheningan, dan doa itu diulang dengan tenang, maka di situ juga sebenarnya kita menyapa Allah kita, ya Bapa, ya Bapa, apa ya Bapa, Maranatha. Karena roh Yesus sendirilah yang menuntun seorang yang berkata Maranatha, berani menyebut Allah itu Aba, ya Bapa dalam keheningan. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam keheningan Maranatha ini juga sebenarnya kita juga dijelaskan oleh Romo John Main tadi, menggunakan doa yang pendek, dan dalam doa yang pendek yang diulang tadi, seperti doa Yesus tadi di Taman Getsemani, doa yang pendek yang diulang, namun juga mengandung unsur sapaan kepada Allah dengan menyebut Aba, ya Bapa. Dan dalam doa pendek itu, yang terutama bukan terkabul atau tidak terkabulnya, tetapi dalam doa yang pendek kepada Aba, ya Bapa, seseorang yang berdoa itu dituntun untuk menyatukan hidupnya dengan rencana Allah yang indah. Maka di dalam doa hening Maranatha, kita memang tidak menggunakan intensi permohonan, tidak juga menggunakan syukur pujian, tetapi hanya satu kata Maranatha yang artinya datanglah Tuhan. Di dalam doa yang pendek itu, datanglah Tuhan, mengandung berbagai macam unsur pergumulan hidup kita. Sebagaimana doa juga yang dilakukan oleh si pemungut cukai tadi. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa yang begitu pendek, namun di dalam doa yang pendek itu mengandung unsur keyakinan yang mendalam bahwa dirinya orang yang membutuhkan Allah, dirinya orang yang bersalah dan membutuhkan pengampunan, dirinya orang yang sungguh membutuhkan pembaharuan hidup. Maka di dalam satu kalimat pendek, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini, sudah terkandung begitu banyak, begitu beragam isi hati manusia. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dengan mendoakan doa Maranatha dalam keheningan ini, kita pun diajak untuk menyerahkan semua rangkaian pergumulan kita kepada Aba, ya Bapa, kepada Allah kita yang Maha Cinta. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, John Main dalam pengajaran mengenai tradisi mantra juga mengutip dari The Cloud of Unknowing. Dalam kutipan itu dinasihatkan oleh si penulis buku The Cloud of Unknowing dengan nasihat, berdoalah bukan dalam banyak kata, tetapi cukup dengan mengucapkan sebuah kata pendek.
tanamkanlah kata itu ke dalam hati Anda sehingga ia selalu ada di sana. Dalam kutipan dari nasihat The Cloud of Unknowing yang dikutip oleh John Mann ini, dua kata kunci yang kita temukan dari doa pendek yang digunakan oleh orang-orang pendoa ini. Yang pertama, ucapkanlah. Ucapkanlah doa pendek itu. Dan yang kedua, tanamkanlah. Tanamkanlah doa pendek itu ke dalam hatimu yang dalam. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam tradisi mantra, tradisi doa hening yang diajarkan oleh John Mann dalam meditasi Kristiani ini, Maranatha yang kita gunakan dalam doa hening ini sebagai mantra, kata suci itu kita ucapkan dalam 20 menit waktu yang kita gunakan. Namun kita ucapkan bukan dengan pikiran, bukan dengan bibir kita, namun dengan batin kita. Dan yang kedua, Maranatha itu pun kita tanamkan semakin mendalam dalam hidup kita, dalam keheningan itu. Sehingga kata Maranatha itu hidup bagi kita. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, tradisi doa pendek yang diulang-ulang dalam keheningan itu juga diajarkan oleh seorang biarawan di padang gurun Mesir, yakni Yohanes Cassianus. Dan pengajaran-pengajaran dari Yohanes Cassianus ini juga banyak dikutip oleh John Mann untuk mengajarkan kepada kita bahwa tradisi ini merupakan tradisi Kristiani yang juga merupakan bagian dari tradisi para pertapa padang gurun, yakni menggunakan doa pendek dalam keheningan itu diulang-ulang dengan penuh iman. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dengan doa ini kita diajar untuk semakin menyatukan antara pikiran, tubuh dan roh kita dalam keheningan. Maka Maranatha, datanglah ya Tuhan, semoga menjadi bagian dari sebuah doa yang hidup. Doa yang hidup dalam keheningan bagi orang di tengah kesibukan. Maka semoga dengan kebersamaan kita, di tengah kesibukan kita masing-masing, kita tetap mengalami kehadiran Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa dalam keheningan kita. Di sanalah kita mengalami cinta yang menyembuhkan, yakni cinta Yesus. Dalam keheningan itu juga kita mengalami kasih yang berkelimpahan, yakni kasih Roh Kudus, karena kita diajak untuk menyapa Aba ya Bapa kepada Allah kita. Maka semoga dengan pengajaran dan renungan ini semakin mengajak kita dan membantu kita untuk semakin mengalami cinta Tuhan dalam keheningan di tengah kesibukan kita, di tengah dunia di mana kita berkarya. Maka setelah pengajaran singkat ini, saya mengajak Anda untuk melanjutkan tahap berikutnya dari sesi ini, yakni doa hening, 20 menit meditasi bersama dalam keheningan dan dalam doa bersama Tuhan Yesus. Maka para saudara, saya mengajak Anda untuk mengambil posisi duduk yang rileks, punggung tegak. Anda bisa mengambil posisi duduk atau bersila, namun punggung tegak dan mata terpejam, rileks, dan kita masuk dalam 20 menit keheningan dalam doa Maranatha. Dengan doa ini kita masuk dalam keheningan dan mengulang kembali dengan suara hati kita, suara batin kita, Maranatha itu sampai dengan 20 menit waktu kita selesai bersama dalam keheningan. Mari kita memasuki meditasi bersama ini. Bapa dalam surga, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
marilah berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan dari kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, dengan demikian meditasi bersama, pengajaran singkat dan renungan singkat ini sudah selesai, dan semoga kita senantiasa dilindungi dan diberkati hanya dengan kasih Allah. Tuhan memberkati.